Sarah, sahabat Sora, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu pasti selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat pastinya ya. Walaupun cuaca mungkin sering berubah-ubah terakhir-terakhir ini, semoga kamu tetap sehat ya. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan, namun sebelum Sora mulai pembacaannya, seperti biasa Sora promosi dulu. Untuk yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Dukungan kamu akan sangat-sangat berarti untuk Sora. Yang sudah memberikan dukungannya, terima kasih banyak. Tanpa dukungan kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa pastinya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai saja pembacaannya sekarang. Dengan tema apa Sora? Temanya adalah semesta membawa atau menuntunnya kembali kepadamu ya. Semesta menuntunnya kembali kepada kamu. Oke, siapa orang ini dan bagaimana ceritanya kita akan lihat nanti. Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi dan jangan sampai baper-baper amat, yuk berpositif thinking dan kita mulai pembacaannya sekarang. Let's go. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya, general timeless reading. Oke. Semesta membawanya menuntunnya kembali kepadamu. Oke, kita mau coba lihat dulu siapa orang ini dan bagaimana energinya. Kita lihat dulu ya bagaimana situasi atau keadaan orang ini dan siapa dan sebagainya. Oke, kita lihat yang pertama ada kartu The Devils. Waduh ya. Orang yang masih terikat dengan banyak sekali masalah yang menghadang ya. Banyak sekali hal-hal yang belum bisa membuat dia bergerak dengan bebas ya. Ada mungkin tanggung jawab di sini secara finansial, ada yang masih punya tanggung jawab di sana gitu ya. Tanggung jawab secara finansial, mungkin cicilan, beban yang harus dibayar dan sebagainya. Atau orang yang belum sepenuhnya bisa terlepas dari segala yang bersifat negatif yang masih mengikat dia. Ya, mungkin dia masih suka kebebasan, mungkin dia masih keras kepala yang berlebihan, ya, dia ketergantungan sama kebebasan, dia nggak suka diatur, pinginnya nggak terikat, pinginnya open relationship, bla bla bla, gitu ya. Tapi segala sesuatu yang bersifat adiktif dan negatif, ada yang mungkin kecanduan minuman, kecanduan pinjaman online, kecanduan seks bebas, kecanduan perempuan lain, laki-laki lain dan sebagainya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Nah, tapi ini juga mengindikasikan di satu sisi orang ini masih belum bisa keluar dari periode kelam di dalam hidupnya dia. Ya, jadi orang yang kayak masih gimana ya Sora bilang, namanya aja the devils ya. Jadi sesuatu yang negatif yang masih mengikat dia. Gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Orang yang di sini beberapa yang Sora lihat punya hawa nafsu yang tidak bisa dia kontrol secara seksual maupun secara keinginan ya. Jadi kayak ingin ini, ingin itu dan sebagainya, tidak merasa puas, itu juga bisa ya. Yang berikutnya adalah orang ini penuh banyak kekecewaan di dalam hidupnya ya. Jadi dia sedang merasa bahwa hidup dia itu seperti seorang loser gitu ya. Seseorang yang gagal dalam hidup ini gitu ya. Dia merasa hidup dia itu berantakan gitu ya, seorang pecundang, seorang loser karena dia merasa bahwa segala sesuatu itu periode hidup dia itu penuh dengan kegelapan dan penuh dengan gloomy karena dia merasa dia menjadi manusia yang gagal ya. Dia merasa kayak dia tidak bisa menjadi manusia yang cukup baik dalam berbagai aspek di dalam hidupnya dia. Mungkin dia merasa dia gagal, tidak bisa menyenangkan orang tuanya, dia gagal dalam bekerja, dia merasa gagal dalam kehidupan secara overall lah. Sora melihatnya di sini ya. Bisa juga di sini kalau setiap kali menjalani percintaan pun ya gagal, tidak pernah berjalan dengan mulus. Jadi dia merasa hidup dia itu penuh dengan kekelaman, hidupnya penuh dengan gelap gitu ya. Jadi merasa kayak hidup itu kayak jadi orang kok aku kayak seseorang yang dalam tanda kutip bisa tidak berguna gitu ya. Jadi dia merasa sebenarnya seperti tidak bertenaga, seperti tidak bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena dia merasa kehidupan ini dia penuh dengan kegagalan, dia merasa bahwa dia bukan manusia yang cukup baik gitu ya. Secara emosional itu banyak perasaan dia merasa bahwa sering sekali galau, sering sekali bimbang, dan sekarang dia mengalami perenungan-perenungan itu. Bagaimana begitu banyak hal kegagalan di dalam hidupnya dia yang dia renungkan. Dia merasa kayak kok aku nggak pernah ya bisa membahagiakan orang-orang yang menyayangi aku dan mencintai aku.
keluarganya, mungkin juga kamu, teman-temannya, dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah energi dari Six of Cups ya. Orang ini merindukan akan masa lalu yang penuh dengan rasa kenangan, yang penuh dengan rasa yang indah, kasih sayang, cinta kasih. Jadi orang ini merindukan masa lalunya yang penuh dengan kenangan dan memori yang sangat bagus, memori yang penuh dengan bunga, bahagia, ada cinta kasih di sana. Dia merindukan saat-saat masa lalu ketika segala sesuatunya masih penuh dengan keindahan dan segala sesuatunya masih baik gitu ya kalau soal lihat di sini. Jadi di sini orang ini memang sedang dalam periode mengenang-enang tuh ya, yang lalu-lalu sebelumnya hidup dia tuh nggak sekacau sekarang gitu. Kok sekarang hidup aku bukan makin kacau, bukan makin benar, malah makin kacau. Dia seperti ingin mengulang memori masa lalu ketika hidupnya dia masih lebih baik daripada sekarang gitu loh. Jadi kayak orang yang ya itulah ya, namanya gagal sekarang, kita jadi pengen mengulang yang lalu di mana keadaan jadi lebih baik sebelumnya. Ya, yang berikutnya ada energi di Hangman. Dia merasa seperti dalam suatu situasi yang tidak menentu, ya, situasi yang tergantung. Dia merasa bahwa dia terhimpit atas keadaan, ya. Dia merasa bahwa dia terjebak dalam satu keadaan yang dia tidak bisa keluar dari keadaan itu. Ini kan ceritanya seekor kelinci yang diikat kakinya. Dia merasa aku terjebak di antara situasi dan keadaan stagnan sekarang. Aku penuh dengan kekosongan, kehampaan, bingung mau mikir apa, bingung harus gimana, bingung kayak gak jelas gitu loh. Dia tuh kayak merasa arah hidupnya itu penuh dengan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Ya, dia mencoba melihat bahwa bisa nggak sih aku melihat bahwa mungkin ini hidupku penuh dengan momentum, harusnya aku bisa menjadikan ini pembelajaran gitu. Tapi keadaan menjadi sulit gitu. Kenapa? Karena dia merasa di satu sisi ada dari mereka yang merasa bahwa aku adalah korban keadaan gitu ya, dalam artian hidup aku kok kayak gini ya, kok keadaan kok begini amat gitu loh. Itu ada yang seperti itu, yang merasa bahwa aku tuh kayak korban keadaan loh. Di satu sisi dia ada sisi kayak memelas, seperti kayak aku tuh kayak gini tuh bukan atas kemauan aku loh gitu. Kayak gitu. Jadi energi-energi yang kayak merasa dia korban atas keadaan, dia merasa powerless gitu loh, nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan gitu ya. Dia merasa diri dia terikat, tidak bisa bergerak. Dia merasa kayak aku adalah semua pikiran-pikiran negatif semua menghantam dia. Dia merasa seperti aku tidak bisa bergerak, tidak ada jalan keluar. Segala sesuatu itu seperti mentok dan aku tidak bisa bergerak. Itu yang dia dia rasakan gitu ya. Dia merasa penuh dengan situasi di mana aku merasa aku aja tidak bisa melihat adanya masa depan yang lebih baik di kehidupan aku. Itu yang Sora lihat di sini. Orang yang begitu banyak dia ngerasa bahwa aku begitu banyak masalah dan begitu banyak hal yang ngebuat aku kayaknya aku udah deh, gue tamat deh, bahasa Sora gitu ya. Kayak gue tamat nih, gue mentok banget situasinya gitu. Ya. Lalu gitu ya. Dia juga di sini ada yang mengalami sedang berusaha untuk menstabilkan keuangan dia, sedang menstabilkan keadaan. Orang ini merasa dia harus menstabilkan keadaan dia, karena keadaan dia tadi kan Sora udah bilang gak stabil, gak baik-baik aja secara ekonomi dan segala banyak hal dia tidak stabil. Ya. Lalu apa yang dia rasakan? Kenapa tiba-tiba dia tertuntun kembali kepada kamu? Kita mau coba lihat ya. Nah, lalu ya, ketika dalam situasi dia yang sudah terpuruk dan terjatuh tadi, ya, di sini dia merasakan merindukan dukungan dari banyak orang-orang yang mencintai dia, dukungan secara moral, material, tenaga dan waktu dan segalanya, dukungan yang penuh dengan berharga dan support yang sangat berarti. Nah, dia merindukan itu. Dia merindukan mendapatkan support, kasih sayang dari keluarga, dari orang-orang yang dia cintai dan dia sayangi, termasuk kamu. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian itu yang sudah seperti mungkin walaupun belum nikah ya, mungkin ada yang beberapa sudah menikah atau dalam situasi pernikahan yang bermasalah atau memang belum menikah, tapi kamu sudah seperti bagian dari keluarganya. Mungkin kamu udah kenal keluarganya, kamu juga udah tolong keluarganya, tolong kakaknya, tolong adiknya, tolong mama papahnya dan sebagainya. Intinya adalah kamu udah seperti bagian dari keluarga dia sendiri. Yang itu sangat-sangat berarti dan sangat-sangat berefek sama dia. Gitu. Oke, kita lanjutin. Kenapa tiba-tiba dia merasa semesta menuntun dia ke kamu ya?
Dan di sini dia merindukan sebuah kebahagiaan, ya, penuh dengan kebahagiaan, kepuasan batin, harapan, cita-cita yang indah dan sebagainya. Nah, dia merindukan ini. Jadi memang orang ini secara benar-benar draining energinya ya. Dia benar-benar butuh support secara nyata, baik mental maupun fisik atau hal-hal yang jadi nyata, dia butuh dukungan secara nyata, baik itu tadi sudah bilang material, mungkin juga waktu, tenaga dan sebagainya, dan juga butuh benar-benar support secara emosional gitu loh. Nah, orang ini tahu selama ini adalah orang yang bisa memberikan dia kebahagiaan, support secara emosional. Ya, siapa lagi orangnya gitu ya. Yang suara lihat di sini. Dan di sini dari hasil perenungannya dia, ketika dia sedang merenung, ketika dia sedang berpikir, merasa sendirian, sedang penuh dengan pergejolakan emosi tadi, semua intuisi dia, semua perasaan dia itu, hasil perenungannya itu mengarahkan kepada kamu. Gitu. Jadi dari hasil dia berpikir dan perenungan tadi, mengarahkan dia itu kayak, aku kok kepikiran ke kamu. Seperti banyak sinyal-sinyal juga yang ditujukan ke arah kamu. Gitu. Di sini melihat ada tanda moon ya, intuisi. Jadi intuisi dia seperti diarahkan untuk dikodekan, semuanya itu mengarahnya ke kamu. Kira-kira kayak gitulah ya. Dan di sini dia juga merasa bahwa kamu adalah, mungkin juga dari ada yang dapat tanda dari orang tuanya juga, seperti mungkin orang tuanya, keluarganya, lingkungan, ada yang tiba-tiba nanyain kamu gitu, yang kayak si ini gimana kabarnya, itu juga ada. Atau memang secara ketika dia sedang berdoa, beribadah dengan keyakinan dia dan sebagainya, dia tiba-tiba merasa diingatkan lagi loh. Gitu loh. Ketika dia sedang beribadah, berdoa gitu kan ya dan sebagainya, mungkin karena sudah sangat terpuruk ya, cuma bisa pasrah, ya diingetin lagi sama yang di atas. Ada beberapa yang seperti itu, saudara lihat ya. Seperti diingatkan kayak ke arah, dia seperti kayak merasa kayak aku lupa, aku butuh kamu dan sebagainya. Jadi kayak diingat, banyak kayak dikasih pikiran-pikiran, ada yang mungkin dapat mimpi, ada yang mungkin dapat firasat dan sebagainya. Sign-sign dari universe gitu, seperti mengarahkannya ke arah kamu gitu. Itu yang saudara lihat. Apa yang sebelumnya sesungguhnya terjadi di antara kalian? Kan? Di sini ada energi the lovers. Jadi sebelumnya memang kalian adalah sepasang penuh dengan percintaan dan kekasih, tapi terjadi masalah di antara kalian. Salah satu adalah masalah mungkin dia tidak setia dengan menghadirkan orang kedua di dalam hubungan kalian. Artinya orang ini bisa saja menghadirkan yang lain, tapi bisa juga menunjukkan dia tidak setia. Ya, artinya dia menghadirkan yang lain, atau dia ragu, tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memastikan sesungguhnya dia mau siapa. Ada yang seperti itu, saudara lihat. Ya, sehingga yang dia berasa kayak dia pingin cari sukses, dia pingin maju sendiri, pingin sukses sendiri, fokusnya dia pada saat itu adalah kerjaan. Ya, jadi ada yang memang pingin nyari yang lain, ada juga yang nggak pasti gitu ya, bingung apakah mau pasti sama kamu apa enggak gitu, nggak bisa memberikan kepastian. Ada yang kepada saat itu ingin berfokus untuk enggak lah, aku mau fokus sukses sendiri, finansial sendiri gitu ya, kayak pingin fokusnya yang lain gitu, salah satunya kerjaan gitu ya. Padahal kamu berusaha untuk bilang sama dia, kita bisa melakukan ini sama-sama gitu ya. Cuman kalau Sora lihat di sini dia menjauh, bergerak sendiri karena dia merasa aku bisa semuanya sendiri. Jadi orang ini memang orang yang pada saat itu belum bisa memberikan kepastian sama kamu, dan dia memutuskan bahwa aku pingin lebih bebas dulu sendiri supaya aku bisa bergerak dengan lebih berhasil dan sebagainya, karena dia merasa serba bisa. Dan akhirnya kalau Sora lihat di sini hubungannya dalam tanda kutip menjauh, tuh kan, Six of Swords, menjauh akhirnya gitu loh, penuh dengan kekecewaan. Jadi di sini meninggalkan ya, artinya apa? Karena kamu merasa bahwa orang ini tidak bisa dengan jelas memilih siapa, masih ada yang dia seperti kayak masih menghadirkan pilihan lain dalam hidupnya, fokusnya dia yang lain, udah gitu dia serba merasa bahwa dia pingin segala sesuatu dia bisa menunjukkan diri dia mampu, dia nggak butuh kamu dan sebagainya ya. Tapi lalu inilah yang terjadi, semesta membawa tanda-tanda itu mengarahnya ke arah kamu gitu ya. Kita coba lihat lagi apa yang dia rasakan ya. Lalu sekarang apa yang dia rasakan sebenarnya ya. I know I've got karma coming through. Dia merasa bahwa aku dalam situasi ini, jangan-jangan ini memang adalah
karma dari apa yang sudah aku lakukan sama kamu dengan memberikan. Ada di sini yang punya kesombongan, Sora lihat ya. Dia merasa kayak aku bisa berhasil, aku bisa sukses, aku bisa mendapatkan apa saja yang aku mau. Keberhasilan lah, dapat pasangan yang kayak perfect yang kayak aku mau gitu. Jadi di sini ada sisi kepercayaan diri yang berlebihan sebelumnya, yang merasa bahwa aku bisa kok dapat yang lebih baik lagi. Terlalu percaya diri, sombong, nggak peduli, ego itu ada gitu. Pride gitu ya. Gitu. Jadi ngerasa ya sudah gitu. Nanti aku bisa dapat yang lebih baik daripada kamu kok dan sebagainya. Gitu loh. Itu ya. Tapi sekarang dia jadi merenung, dia seperti kayak mendapatkan kayak jangan-jangan ini semua terjadi gitu ya. Aku adalah dapat karma karena aku gituin kamu gitu loh. Dan sekarang aku merasa aku lost tanpa kamu. Seperti kayak kehilangan arah gitu ya. Mungkin sebelumnya kamu jadi seseorang yang tadi Sora udah bilang kan, support dia dalam banyak hal, memberikan dia juga energi kebahagiaan. Kamu juga banyak bantu dia gitu ya. Kalau Sora lihat selama ini gitu ya, bener-bener apa ya? Kamu membantu lah ya, kalau Sora lihat di sini. Ya, kita coba lihat apa yang sudah satu aja kartu ya, apa yang sudah kamu coba lakukan untuk dia yang terbesar ya. Tuh kan, Ace of Cups. Kamu berikan segala-galanya untuk dia. You giving everything for this person kalau Sora lihat ya. Kamu sangat mencintai dia dan sangat menyayangi dia gitu ya. Kamu memberikan segalanya yang dia mau. Bahkan kamu sangat memanjakan dia lah, ibaratnya menghujani dia dengan cinta, memberikan apa saja yang dia mau dan dia butuhkan. Kamu Sora harus akuin kamu di sini bucin gitu ke dia. Totalitas banget gitu. Kalau bisa kamu kasih ginjal kamu buat dia, kamu kasih lah ibaratnya sebelumnya gitu, bercanda sih bahasa Sora. Tapi kayak you give everything for this person gitu. Jadi kayak kalau ditanya kasih segala-galanya nggak bisa terhitung ya, karena ini udah besar sekali yang diberikan. Dan kamu sangat sayang dia dan kamu sangat cinta dia sedalam-dalamnya itu gitu loh. Oke. Dan sekarang ya yang dia rasakan adalah I'm unfazed by our separation. Sekarang kayak seperti bingung, hilang arah, nggak jelas setelah adanya perpisahan di antara kalian. Oke. Dan gitu ya. Yang dia rasakan adalah aku merasa terjebak dalam situasi aku yang sekarang. Dan dia merasa gini, aku terjebak sekarang dalam situasi ini. Mungkin semesta ingin nunjukin gitu loh, bahwa ya ini semua kamu terjebak ini karena ulah kamu sendiri gitu loh. Karma kamu sendiri karena kamu pernah gituin orang gitu loh. Gitu loh. Dan dia membuat apa ya? Membuat universe itu membuat dia mengingat kamu gitu. Dengan tanda-tanda, dengan perasaan rindu yang ada di hatinya dia. Kok seperti orang-orang di sekitar juga nanyain gitu loh ya. I see you everywhere I go, I can shake you tuh kan. Setiap kali pergi kemana-mana denger ingat lagu yang ngingetin kamu, mungkin terus lihat makanan kesukaan kamu. Terus habis itu mungkin ke tempat-tempat yang kalian sering pergi bareng gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Terus ya. Dan aku tahu bahwa aku punya banyak sekali masalah dengan personal issue aku. Jadi memang dia menyadari bahwa masalah personal ada di dalam dirinya dia yang harus dia selesaikan. Gitu ya. Ya dia menyadari bahwa dia butuh kamu gitu. Salah satunya ya Sora lihat di sini, orang yang bisa bersabar, berbesar hati menghadapi orang kayak dia gitu. Yang berikutnya. Oke. Kita coba lihat. Di sini ya, kalau yang Sora lihat ya, dia berharap bisa mengembalikan semua kesalahan yang pernah dia buat sama kamu. Jadi di sini ada energi juga penyesalan. Tadi Sora bilang, karena kan Sora bilang dia merasa gagal tidak bisa membahagiakan orang-orang yang dia sayangi, termasuk kamu yang punya ekspektasi sama dia, gitu loh. Nah, dan di sini kalau Sora lihat, ya dia berkeinginan untuk menghubungi kamu kembali sebenarnya, gitu. Karena semesta itu menuntun dia balik lagi jalan ke kamu karena dia merasa pada akhirnya semua tanda-tanda itu mengarah ke kamu, kepada kamu gitu. Ya. Dan I miss us, dia sangat merindukan kamu. Jadi dia merasa bahwa kok udah dikasih tanda-tanda sama semesta, sekarang kok aku kangen banget, kangen yang gak melebihi kangen-kangen yang sebelumnya gitu loh ya. Tapi di satu sisi dia bingung harus betulin di mana gitu. I don't know how to fix us. Dia sekarang dalam periode itu kan saya bilang bingung gitu. Mau betulin sekarang dari mana? Setelah kamu sudah kecewa, kamu berlalu,
kamu sudah berlalu gitu. Artinya kamu sudah menjauh karena kamu sudah terlanjur kecewa. Dia mulai bingung gimana caranya ke kamu. Apakah kamu masih mau terima dia gitu. Ya kan? Apakah kamu bisa terima, dan dia merasa bersalah. Semua rasa sakit yang pernah dia berikan itu saja yang membayang-bayangi dia kan. Gitu. Kayak bingung nih, kalau mau mulai lagi gimana gimana mulainya gitu ya. Dan aku belajar banyak sekali dari koneksi di antara kita. Jadi dia merasa bahwa pada akhirnya ada koneksi di antara kalian yang membuat dia itu ingat kembali sama kamu gitu loh ya. Itu yang membuat dia ingat lagi sama kamu gitu loh ya. Sehingga dia merasa bahwa aku harusnya banyak belajar dari kamu. Kenapa kok di dalam kondisi aku yang terpuruk ini kok aku ingat ya kamu ya. Ini pasti ada artinya sesuatu. Gitu ya. Sekarang kita akan coba lihat ke depannya kira-kira apa yang akan terjadi sama kalian. Ada dari Queen of Pentacles. Kalau Sora lihat di sini, ya dia akan berusaha mencari cara yang paling praktis, cara yang paling reality untuk bagaimana dia bisa kembali ke kamu. Ya kalau yang Sora lihat di sini. Artinya dia ingin mempertahankan, masih ingin punya keinginan mempertahankan kamu. Karena di sini memang masih ada ketertarikan dia sama kamu, masih merasa bahwa kamu seseorang yang dia butuhkan, kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan seseorang yang penuh dengan energi, penuh dengan keanggunan, energi yang dia butuh nurturing kamu gitu loh. Dia butuh kamu nurturing. Dan di sini dia akan datang kembali ke kamu, berusaha mengambil hati kamu kembali. Dia akan datang dengan kayak berusaha manis, ngomongnya sama kamu, berusaha romantis, caranya ngambil hati kamu kembali lagi gimana gitu. Jadi dia akan berusaha kayak cara-cara klasik lah ya gitu ya. Mulai ngomong lagi pelan-pelan untuk mengambil hati kamu kembali. Ya. Dan di sini dia ingin bergerak dengan pasti gitu ya ke kamu. Ini ada energi dari The Emperor. Dia ingin bisa lebih nunjukin bahwa kali ini aku bisa lebih tegas, kali ini aku bisa lebih jelas sama aku maunya apa. Aku harus jadi man of my words. Artinya apa? Aku akan melakukan apa yang aku omongin. Mungkin sama ini dia nggak bisa ngelakuin apa yang dia omongin gitu loh ya. Dan dia akan berusaha untuk dengan berbagai cara melihat berbagai opsi untuk bisa ke kamu gitu loh ya. Walaupun di satu sisi itu sekarang dia masih membayangkan berbagai cara untuk dia bisa ke kamu. Karena di sini masih banyak kebingungan dia untuk kayak gimana ke kamu, untuk mulainya lagi, nyusunnya lagi dari awal gimana. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia harus menyelesaikan dulu pikirannya dia. Dia mau menyelesaikan dulu pikirannya yang masih semeraut ini, gitu ya, nggak tahu skala prioritasnya dia apa, gitu ya. Nah, makanya dia ingin menyelesaikan itu dulu, baru nanti dia akan bisa bergerak ke kamu. Pada akhirnya dia akan kembali ke pangkuan kamu, ke pangkuan di Empress, ke pangkuan seseorang yang dia sayangi, dia cintai, yang dia tahu akan menerima dia, men-taking care dia, mencintai dia dengan penuh kasih sayang. Jadi masih berproses gitu ya. Karena di satu sisi dia menyadari kalau untuk masalah percintaan dia masih sangat childish, sangat kekanak-kanakan gitu. Kalau Sora di sini gitu, dia akan berusaha untuk menyelesaikan dulu masalah dia nih dengan masalah prioritas dia ini, hidupnya dia yang masih berantakan tadi, dia coba tata dulu. Dia berusaha jadi lebih gentleman atau gentlewati gitu ya. Baru dia akan melangkah ke seseorang yang dia tahu adalah seseorang yang selalu menjadi rumah bagi jiwanya dia. Ini kan di Empress, sosok ibu ya, sosok ibu atau sosok bapak rasa ibu gitu ya. Dalam arti seorang sosok pria atau wanita yang memberikan kenyamanan lah. Sora bilangnya seperti itu. Ya. Jadi dia akan bergerak ke kamu nanti. Lagi. Karena dia tahu semesta itu pada akhirnya akan selalu membawa dia pulang ke sosok kamu. Karena ini di Empress juga adalah secara simbolik adalah sosok ibu. Ya, namanya ibu adalah perwakilan dari rumah, perwakilan dari rasa nyaman, perwakilan dari rasa sayang. Jadi itu ada energi dia merasakan sosok sayang diayomin sama kamu. Dan pada akhirnya sejauh apapun kita pulang, kita akan kembali kepada sosok ibu kita. Atau orang yang akan bisa menurturing kita, menyayang kita, mengasihi kita dengan segala-galanya, memberikan yang terbaik untuk kita. Itu secara simbolis yang Sora baca ya. Intinya seperti itu. Oke, untuk energinya, wow banyak Sora panjang juga bacanya ya. Oke, di sini ada energi dari Aries, lalu ada energi dari Taurus,
Virgo dan Capricorn, dan juga ada energi dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Dan sekarang kita mau coba lihat alfabetnya. Oke, kita lihat dulu alfabetnya. Oke, ada V, ada T, ada H, ada W, ada H lagi, ada C, ada O, ada C, ada U, ada L. Ya, dikit lagi W, A, L, W, L lagi, L-nya sampai 3, waduh, S dan M. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet itu Sahara ya. Nama kota juga bisa, nama tempat juga bisa. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sahara minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya, ambil yang positif dan buang yang negatif pastinya ya. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya. Terima kasih Sahara selalu mensupport Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sahara, I love you as always. Bye bye.